Toleransi di sini kami artikan saling menghargai, saling menghormati. Biasa toleransi dipakai dalam kehidupan keseharian kami, terutama toleransi kita terhadap sesama umat beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah, yang dalam keseharian memang kami wujudkan untuk di lingkungan kami, baik dalam segi keagamaan ataupun segi-segi yang lain di dalam kehidupan ini. Kebinekaan dalam arti di sini adalah bermacam, sekalipun berbeda-beda tetap satu jua. Seperti yang tercantum dalam lambang negara kita, burung Garuda, di bawahnya ada kata Bhinneka Tunggal Ika, yang secara umum diartikan memang berbeda-beda, baik berbeda masalah suku, ras, agama, etnis, bahkan sosial budaya. Sebenarnya untuk toleransi yang ada di Dusun Tekelan ini adalah warisan dari leluhur kami, nenek moyang. Kami hanya meneruskan dan nguri-uri supaya rasa toleransi ini tetap bisa kami pegang, bisa kami kembangkan, dan bisa kami abadikan. Kami dalam kehidupan keseharian berkenaan dengan toleran tadi itu seperti contohnya dalam kegiatan keagamaan katakanlah, maupun dalam kegiatan atau di bidang pembangunan. Pembangunan di sini berkenaan dengan pembangunan yang tertuju pada tempat ibadah. Ada 4 macam agama, 3 tempat ibadah itu kami bangun secara gotong royong. Jadi ini tidak membedakan bangunan ini benar, ini diakui oleh umat, namun dalam segi pembangunannya sendiri itu dilaksanakan kita bersama-sama ketika ada pekerjaan yang memang itu berat. Terus di samping itu ada kegiatan-kegiatan yang lain, semisal ada perayaan hari besar. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ketika misal ada perayaan Hari Waisak, Hari Raya Waisak, itu yang mengkoordinir untuk melakukan kegiatan silaturahim ke wihara katakanlah, itu adalah kami yang beragama Muslim dan Nasrani. Demikian juga ketika ada perayaan Hari Raya Idul Fitri, itu yang mengkoordinir adalah warga umat Buddha dan Nasrani. Dan juga ketika ada perayaan Natal, itu yang mengkoordinir adalah warga umat Buddha dan Islam. Jadi untuk yang merayakan sendiri itu memang benar-benar tidak tahu di kegiatan itu. Jadi kadang nggak tahu kalau yang umat yang melaksanakan kegiatan itu akan ada tamu dari tetangga sebelah atau yang non merayakan. Sebenarnya banyak sekali ada budaya yang secara nasional di lingkungan kami, atau budaya lokal itu ada semacam merti dusun, itu dirayakan bersama-sama. Jadi terlepas dari agama, baik agama Buddha, Kristen, Katolik, Islam, itu sama-sama merayakan di bulan Safar. Jadi ini memang bentuk kebersamaan, rasa andarbeni terhadap kampung ini.
Kalau di Tekelan memang kondisinya seperti ini, adem ayem, tidak ada konflik, hidup berdampingan, rukun, damai kan gitu. Tapi di luar sana memang banyak yang seperti itu, berita-berita intoleran itu seperti itu. Itu kita kembali ke kita kembali ke diri sendiri dulu. Kita harus bisa memilih ini mana baik, mana yang baik, mana yang tidak. Secara global itu ya tetap butuh waktu lama. Tapi paling tidak kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, kita punya rasa malu untuk berbuat jahat, kita takut dengan akibatnya, itu mesti akan terjadi suatu persatuan dan kesatuan yang akan selalu terjaga. Untuk hal-hal semacam itu kami memang mengutamakan musyawarah mufakat. Sekecil apapun permasalahan yang ada di lingkungan kami, apalagi yang urusannya dengan masalah keagamaan, itu adalah urusan yang sensitif bagi kami. Namun demikian kami juga tidak merasa terlalu berat, karena untuk masyarakat sendiri yang di sini merasa peduli terhadap lingkungan, terhadap agama yang dia anut. Kami menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan alhamdulillah untuk masyarakat di Tekelan ini sendiri rasa kesadaran, toleran, dan kepeduliannya memang kuat. Jadi ketika ada suatu masalah itu tidak langsung kita vonis atau kita selesaikan dengan pikiran yang panas, namun kita selesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat tersebut. Oke, bagi saya keberagaman itu hampir sama dengan perbedaan ya. Perbedaan itu sangat macam-macam, tapi bagi kami untuk perbedaan itu enggak menjadikan penghalang bagi kami. Karena dari perbedaan itulah kami bisa memaknai, banyak dapat pengalaman dari perbedaan itu. Karena kalau kita enggak ada perbedaan, cuma ada satu, nantinya pengalaman kita akan lebih tertutup. Makanya dengan perbedaan itu kami meyakini bahwa dengan adanya perbedaan atau keberagaman akan memajukan diri kita. Kita harus tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup hati kita untuk masuknya ragam-ragam lain yang harus kita pelajari bersama gitu. Siang hari ini kita makan dan terima kasih pada Ibu yang sudah menyediakan makanan supaya makanan ini menjadi berkah bagi kita. Mari kita mulai makan ini dengan berdoa. Menurut agama kita masing-masing, berdoa kita mulai. Kalau bisa dibilang mungkin sedikit sudah diterapkan, tapi menurut kami toleransi itu hadirnya dari jiwa kita sendiri, dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa menghargai dari orang lain, itu mungkin toleransi akan bisa lebih bermakna bagi kita. Karena di lingkungan kita sendiri, kami sendiri dalam keluarga mungkin bisa dibilang toleransi untuk di orang luar. Saya sendiri sebagai keluarga beragama Kristen, istri juga anak saya itu beragama Buddha. Tapi kita saling memahami, karena kuncinya di situ kita saling percaya, dan ada salah satu kunci itu kita selalu berkomunikasi biar nggak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan gitu Mbak. Kembali ke awal bahwa adanya perbedaan di sini, kami saling menghargai, saling menghormati, sehingga kami dalam beribadah maupun dalam kehidupan keseharian kami sudah hidup terbiasa, tidak merasa terganggu. Apalagi yang namanya tempat ibadah. Di rumah-rumah kadang kan ada kegiatan anjang sana, baik dari umat Buddha, umat Kristen, ataupun umat Muslim yang mengadakan semacam tahlil setiap malam Jumat. Itu kemungkinan dalam satu rumahnya itu pun berbeda agama. Jadi kita saling membackup, saling membantu di bidang kegiatan tersebut tanpa kita mencampuri urusan peribadatan yang dilakukan oleh warga atau umat yang mungkin berseberangan dengan penganut agama. Sama Sang Buddhasa
saya sendiri sebagai umat Buddha, sebagai tokoh, sebagai ketuanya kebetulan, Ketua Wihara Buddha Bhumika Tekelan ini, apa yang saya sampaikan ke umat itu memang bahwa agama Buddha itu adalah agama yang menekankan adanya toleransi. Karena ada satu ajaran dari Sang Buddha itu bahwa orang itu harus menghargai yang adanya perbedaan. Memang benar untuk sosial media dan perkembangan zaman ini sangat mempengaruhi terhadap anak-anak ataupun generasi muda kami. Namun demikian kami lihat ataupun kami selalu pantau bahwa anak-anak kami juga masih peduli terhadap lingkungan kami. Suatu contoh untuk kegiatan yang berkenaan dengan sosial itu memang anak-anak kami, anak-anak muda kami yang membackup, membicarakan masalah sosial media yang mungkin sedikit berdampak pada anak-anak kami, namun di kami mungkin karena ada keseimbangan antara pergaulan di dalam artian di dalam masyarakat maupun di luar ini bisa berjalan dengan berbarengan yang membawa anak-anak tersebut bisa saling kontrol diri. Untuk saat ini mungkin polemik yang belum begitu pada di sini. Cuman yang kalau ada orang luar, kita menerimanya gini. Contohnya di sini juga termasuk sedikit desa wisata, Mbak ya. Di sini sering diadakan live in. Sedangkan live in itu juga bukan cuman pesertanya bukan cuman dari satu agama. Tapi di sini itu yang kita terapkan. Apabila mereka yang live in itu beragama Islam, malahan kita untuk bermalamnya kita letakkan yang di agama Kristen atau agama Buddha. Biar mereka juga bisa belajar toleran yang ada di sini itu seperti apa. Kita dari yang Buddha ya diberikan masukan dan lain sebagainya di wihara, terus yang Kristen di gereja, terus yang Islam di masjid, bahwa kita jangan sampai terpengaruh oleh pihak luar. Yang kita junjung tinggi adalah persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai ada orang luar yang bisa mempengaruhi kita, akhirnya kita hancur dalam hal agama, gitu, Pak. Dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Jadi betul memang tradisi, toleransi, kerukunan itu memang sudah ditekankan, sudah diajarkan dari mbah-mbah, dari nenek moyang terdahulu. Dan sampai hari ini masih bisa diselamatkan, masih bisa terjaga. Itu memang tidak lepas dari peran orang-orang tua. Mendidik anak bahwa dengan kita menghargai yang lain itu akan menjaga tradisi atau budaya itu akan tetap bertahan. Jadi sampai sekarang itu memang sudah zaman yang eranya era digital, udah itu tetap masih bisa diselamatkan, masih dididik dari orang tua bahwa itu memang penting, harus dijaga. Kalaupun ada satu dua itu yang yaitu mereka malah tidak akan betah. Kalau sampai tidak bisa menjaga itu mereka tidak akan betah di Tekelan. Tapi ya tidak ada sampai hari ini tidak ada yang seperti itu. Semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja semua sampai hari ini. Termasuk anak-anak yang kecil itu. Besar setiamu. Saya secara pribadi selalu optimis, Mbak. Jadi ini bukan tanggung jawab dari seorang kepala dusun, namun ini adalah tanggung jawab warga masyarakat secara umum. Sebagai seorang kepala dusun, apabila sudah purna tugas, dia akan menjadi seorang tokoh masyarakat yang di situ kemungkinan akan juga membackup, memberi masukan, saran kepada generasi penerusnya. Dan kebetulan untuk di sini ini rasa individualis itu sedikit tidak terlalu mencolok. Rasa persatuan, kesatuan, keharmonisan, kepedulian itu yang memang kami selalu terapkan kepada warga masyarakat dan juga kepada tokoh masyarakat yang ini disambut dengan baik oleh tokoh masyarakat.
bagi kami ada motivasi untuk anak-anak kami, mari kita berbuat yang terbaik. Saya yakin bahwa semua ajaran agama yang ada di Indonesia adalah luhur. Namun demikian, kadang dari salah satu atau beberapa tokoh dari agama itu mungkin yang terlalu egois. Jadi tidak mau menghargai, menghormati pemeluk yang lain. Ini adalah kembali ke penyadaran dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan mungkin itu adalah kepribadian dari sosok warga, apalagi di era politik seperti ini. Kita saling menjelekkan, saling menuduh, itu memang kami sangat tidak senang dan kurang respon terhadap apa yang diupload oleh generasi-generasi ini atau oknum-oknum yang sengaja menjatuhkan salah satu dari kita ataupun mungkin menjatuhkan atau merongrong kewibawaan dari pemerintahan kita ini. Namo Buddhaya. Memang di Indonesia itu banyak sekali ya, itu agama, kepercayaan, suku, ras, tapi itu kan menjadi suatu kekayaan dari bangsa Indonesia sendiri. Tapi dari banyaknya keberagaman itu jangan menjadi suatu hal yang terus memicu percekcokan. Dari keanekaragaman, termasuk agama, budaya, suku, dan ras yang berbeda itu adalah suatu kekayaan yang perlu kita jaga. Ini sebenarnya adalah penilaian dari luar. Bagi kami yang penting kami sebagai masyarakat terkecil di pemerintahan berbuat yang terbaik. Syukur bagai ini bisa memberikan contoh kepada dunia luar sana dalam artian Indonesia yang besar, karena Tekelan itu banyak yang mengatakan bahwa di sini adalah NKRI kecil yang dilihat dari segi keharmonisan di bidang keagamaan. Kedamaian yang ada di sini ini nanti membawa motivasi kepada yang lebih atas, baik di pemerintahan maupun mungkin bahkan kalau bisa dari luar negeri bisa menyontoh Indonesia. Di Dusun Tekelan walaupun banyak berbeda agama, tapi dalam keseharian mereka tidak pernah hampir memunculkan kita berbicara tentang masalah agama, tapi yang mereka bicarakan adalah masalah kerukunan itu tentunya. Jadi kalau urusan udah masing-masing ya, yang Buddha di wihara, yang Islam di masjid, yang Kristen di gereja, mereka masing-masing. Tapi dalam keseharian mereka berbicara tentang masalah gotong royong. Contoh di ruang kecil saja mungkin dalam satu keluarga di sini ada yang mungkin 2-3 agama itu biasa ditemukan. Ada yang orang tuanya datang ke wihara, tapi anak-anaknya ada yang ke masjid. Itu biasa. Jadi dalam satu keluarga saja mereka tidak akan pernah membahas masalah agama. Dengan banyak keanekaragaman tapi mereka bersatu. Tidak pernah ada konflik. Sampai saya sendiri tuh udah hampir kepala 4 itu belum pernah mendengar ada konflik agama di Dusun Tekelan itu. Tidak pernah, belum pernah dengar. Jadi ini semoga menjadi contoh buat negara, buat tempat-tempat lain yang terjadi konflik. Biar mereka belajar ke sini, belajar ke Dusun Tekelan ini. Kalau kita istilahnya belajar cuma dari satu paham, itu nantinya akan fanatik.
Nah kemungkinan dari kami, dari saya pribadi, dengan fanatik itu kita nggak bisa memunculkan toleransi. Karena kita cuma melihat dari satu sudut pandang. Makanya dengan keberagaman kita bisa melihat dari segala sudut pandang, dan mungkinnya semuanya itu mungkin ada baik dan buruknya. Asalkan kita yang kita ambil itu baiknya, mungkin nggak akan ada perbedaan lagi di antara kita. Kami sangat berharap terutama kepada anak-anak kami itu bisa menjaga nama baik dusun ini, nama baik bangsa dan negara demi keutuhan NKRI. Yang mungkin di luar kami tadi sudah sampaikan bahwa Tekelan banyak yang menyoroti menjadi salah satu dusun yang selalu disoroti menjadi dusun yang NKRI. Jadi mungkin ya tidak mudah bagi orang atau bagi anak-anak kami mengemban amanah ini. Namun demikian ketika kita mengutamakan musyawarah untuk mufakat, gotong royong untuk sesuatu hal yang berat, saya yakin tidak ada sesuatu yang berat. Di harapan kami mudah-mudahan apa yang ada di kampung kami ini nanti bisa menjadi motivasi yang baik untuk warga kami atau warga-warga yang di luar. Baik itu antar lintas agama maupun umat yang seagama dari luar. Jadi kami sangat berterima kasih bahwa ada perhatian dari luar dan sangat berharap mudah-mudahan pemerintah nanti bisa mencanangkan Tekelan menjadi salah satu dusun yang mempunyai rasa toleransi yang tinggi.